Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Allahumma anzil rahmata wal barakata wassalamata alaina wa ala ahli hadzal makan rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah pengajian di Kupi Nandro yang insyaallah dirahmati oleh Allah, berkenaan dengan materi kita pada ini malam, proses tanda kematian, proses kematian tiba. Sebelum mungkin saya akan membaca beberapa baris dalam kitab tentang proses atau bagaimana sebenarnya keadaan seseorang ketika ajal menjemput, ketika ajal dijemput oleh malaikat, berpisahnya nyawa dengan tubuh, bagaimana keadaan dan bagaimana kesengsaraan yang terjadi pada ketika itu. Karena tidak semua orang merasakan hal yang sama ketika nyawa berpisah dengan badan. Dari sekian makhluk manusia yang Allah ciptakan, beda-beda keadaan yang dirasakan ketika yang namanya mati. Maka dari karenanya, mari kita melihat keadaan sebelum, sedang, dan sesudah kematian itu bagaimana. Karena sering kita mendengar 40 hari kena dino karut tungkai, malah sebelumnya 100 hari menjelang ajal tiba, Allah sudah memberikan tanda. Tentu bagi orang-orang yang memang Allah berikan tanda tersebut, demikian orang yang mau menyadari dengan tanda-tanda itu sendiri. Karena bisa jadi tanda Allah berikan, sementara kita sendiri tidak menyadari tentang tanda yang ditunjukkan Allah. Karena setiap manusia yang merasa, pertama, bahasa Aceh, udip harus, mati wajib. Artinya setiap makhluk hidup pasti merasakan yang namanya mati. Namun sebelum datangnya mati, di mana Allah bisa jadi memberikan tanda kepada orang yang mau menyadari, dan pula ada yang tidak diberikan tanda, namun tiba-tiba ajal menjemput. Keadaan di saat sakratul maut, mabuk dalam keadaan mati, berbagai macam bentuk kesengsaraan atau kepedihan yang dirasakan oleh setiap orang tentu beda-beda sesuai dengan keadaan kita sendiri, bagaimana keadaan di dalam dunia. Di dalam riwayat berbaca kitab,
daripada Dhahak ditanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menjawab, sekurang-kurang hila mati itu menempati 100 pukul dengan pedang. Rasulullah memberi bayangan keadaan seseorang ketika mati. Ada yang merasakannya sebagaimana ditebas oleh pedang 100 kali pada tempat yang berbeda-beda. Bayangkan pedang yang begitu tajam ketika dipotong satu kali pada satu tempat, kali yang kedua pada tempat yang lain, sehingga rasanya ketika ajal dijemput seolah-olah 100 kali tebusan dengan pedang itu sendiri. Ini perasaan sebahagian manusia ketika ajal menjemput. Ada di dalam riwayat yang lain bahwa keadaan seseorang dalam keadaan mati layaknya kambing talha dalam keadaan udik-udik. Artinya bukan dengan cara yang cepat, tetapi dengan keadaan bacut, sementara binatang tersebut masih hidup, namun getanya kupas kulitnya dengan pisau yang agak lama bacut, sehingga terkupas seluruhnya. Itulah keadaan sebahagian orang ketika nyawa berpisah dengan badan. Termasuk diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman bagi Ibrahim Khalil alaihi salam, "Hai Khalilku, betapa engkau dapat akan mati, maka sembahnya seperti besi yang dibakar pada api dan dijadikan di dalam bulu yang basah, kemudian dihilanya, maka firmannya, adapun aku hanya memudah akan dia atasmu." Artinya keadaan Nabiullah Ibrahim ketika Allah menanyakan bagaimana keadaan yang engkau rasakan di saat nyawang itu bit dari badan. Seraya Nabiullah Ibrahim menjawab, "Ya Tuhanku, layaknya besi dibakar. Kamirah, kemudian tak perlu bak sehelai bulu yang basah, ceruk, hangus pada seketika." Begitulah perasaan di saat nyawa berpisah dengan badan. Nabiullah Ibrahim sendiri demikian. Dan Allah berfirman, "Ketahuilah wahai Ibrahim, sebenarnya keadaan yang lainnya sudah saya ringankan untukmu ketika nyawa keluar dari badan." Ketahuilah bahwa sebenarnya maha dahsyat keadaan gedanyo di ketika sakratul maut. Dan kalau lumpuh kamu beda-beda keadaan ketika gedanyo mau pisahnya beda-beda. Tidak semua orang sama. Tetapi yang jelas Allah memberikan rasa sakit, semua sakit, tetapi keadaannya berbeda-beda. Ada pula yang dimana Allah memberikan kesakitan yang cukup ringan, yakni bagaikan digigit semut ketika nyawa berpisah dengan badan, itulah syahid. Adapun sebelumnya,
Bisa kadang-kadang Allah memberikan tanda 100 hari. Di saat kita membaca di dalam kitab-kitab, akan dirasakan oleh seseorang yang 100 hari akan meninggal. Nanti ada pertanyaan, sementara mau kan rahasia Allah. Tidak ada seorang pun yang tahu dan pasti. Tetapi ada di mana orang-orang tertentu yang Allah sendiri memberikan tanda dan seolah-olah memberitahu akan keadaan berapa hari lagi akan pisah nyawang dengan badan. Rahasia Allah, iya. Tidak ada seorang pun yang bisa memastikan kapan terjadi atau kapan datangnya ajal. Tetapi tanda yang diberikan Allah itu pun kepada orang-orang yang khusus, di mana mereka menyadari tanda tersebut. Pertama, 100 hari menjelang, selepas daripada waktu asar, keadaan tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki terasa menggigil. Pernah kita melihat lembu yang barusan dipotong, kemudian dagingnya kan bergerak. Demikianlah keadaan seseorang yang 100 hari akan tiba ajal, seluruh tubuh selepas waktu asar merasakan bergetar atau katanya mumat-mat. Kan kesemutan, minyak semut citan, cuman keadaan tubuh getahnya menggigil lagi-lagi urung demam yang dirasakan tersebut selepas waktu asar. Kemudian di saat 40 hari, tibanya 40 hari akan datang ajal, akan datang waktunya yang namanya mati. Apa yang dirasakan? Juga selepas waktu asar, di pusat. Pada pusat terasa menggigit. Keadaan mulai lemah. Dan itu tidak menjelang lama. Artinya dalam waktu yang tidak begitu lama, selepas asar terjadi demikian. Pada orang-orang di mana orang tersebut Allah berikan tanda yang barusan kita membicarakannya, yakni tanda-tanda kematian. Dan orang yang menyadari tanda tersebut, ada ulama-ulama, di antaranya Imam Ghazali sendiri menyadari di mana Allah memberikan tanda sehingga langsung mempersiapkan amal kebajikan, mempersiapkan sehingga detik kematian. Tersebut di dalam kitab keadaan yang Allah berikan tanda, mereka merasakannya 40 hari. Kemudian yang takun bunuh karhut ongkai, yang waterhut ongkai, di mana nama getahnya tertulis, malaikat mengambilnya, maka terasa di pusat. Keadaan jatuhnya lembaran atau daun kayu yang tertulis nama getahnya terasa di pusat setelah waktu asar. Kemudian menjelang dekatnya 7 hari akan tibanya ajal. Biasa orang yang merasakan sakit kadang-kadang di saat berbalik keadaan, dari dulunya tidak mau makan, dari dulunya minum pun sedikit, tetapi uronya berbalik. Ingin makan makanan yang begitu banyak, keadaan sehat bugar, minuman pun
sehingga mubalik tak dari ilikut-ilikutnya. Ini tanda 7 hari yang akan tiba. Dan itu pun sampai kepada hari 3 hari akan datang ajal, berubah lagi keadaan di mana bunuh sangat galak kepada makanan, justru jino ka mulai hanali galak kepada makanan. Dan terasa selepas asar di antara kening bak tengah dah mumemet. Perasaan tersebut kita sendiri yang merasakan, barangkali orang bisa melihat ada gerakan, getaran di antara bak dah tengah. Ini kira-kira 3 hari akan datang malaikat maut. Kemudian keadaan kaki, ketika untuk membangunkan kaki tidak sanggup, tidak mampu, agak berat. Tanda 1 hari lagi, di mana getaran pada ubun-ubun, terjadi denyutan pada ubun-ubun selepas waktu asar, dan ini dipastikan tidak akan berjumpa lagi dengan asar besoknya. Demikian tanda di mana Allah berikan, dan sadarlah orang yang Allah tunjukkan dengan tanda-tanda tersebut. Datangnya waktu yang sangat dekat, beberapa jam lagi, maka timbullah kedinginan di perut, beranjak ke pinggang, selanjutnya naik ke atas sampai yang katu halqum, kerongkongan. Maka disitulah ada anjuran, perbanyaklah kalimah la ilaha illallah. Karena akan datang malaikat seraya mencabut. Maka ketika malaikat maut mencabut, justru getanyo dalam keadaan mengucap kalimah la ilaha illallah. Tidak lama kemudian berpisahlah nyawa dengan badan. Maka keadaan keluarnya nyawang bunuh dalam masa yang mungkin trip, dalam masa yang mungkin agak sedikit, dalam masa yang mungkin lama bacut, dan berbagai macam orang tergantung siapa dan bagaimana. Disitulah kita merasakan sebagaimana Rasul menyampaikan, layaknya dipotong dengan pedang 100 kali. Layaknya besi dibakar, kemudian setelah besi tersebut merah, panas, kita letakkan kepada bulu yang basah, angguh, nah yang merasakan demikian tentang keadaan di saat getahnya sakratul maut. Jadi berbagai macam bentuk, termasuk ada riwayat dan riwayat Ibnu Abi Syaibah bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, iya, bagi Ka'ab. Apa Sayyidina Umar menanyakan kepada Ka'ab? Kabarkan olehmu akan daku daripada mati. Maka kata ia, hai Amirul Mukminin, yaitu seumpama satu pohon kayu yang banyak durinya di dalam rongga anak Adam. Maka tiada daripadanya satu urat dan tiada satu sendi, melainkan adalah duri itu ada padanya. Dan seorang laki-laki yang sangat kuat, 2 tangannya
maka ia bersungguh-sungguh mencabut dan meninggalkan dia daripadanya. Keadaan di saat Sayyidina Umar menanyakan kepada Ka'ab, tolong beritahu kepada saya bagaimana keadaan di seseorang ketika sakratul maut. Apa jawaban Ka'ab? Wahai Amirul Mukminin, bayangkan ada pohon yang semua duri. Kemudian masuk di dalam tubuh manusia, setiap urat, setiap daging tertusuk dengan duri tersebut, maka datanglah seorang laki-laki yang sangat kuat tangannya, menarik, kemudian membiarkan, menarik dan membiarkan. Begitulah keadaan seseorang pada ketika sakratul maut. Artinya berbagai macam bentuk kejadian, tidak semua orang sama. Ada yang berat, ada pula yang Allah ringankan. Tentu orang-orang yang Allah muliakan, orang-orang yang dimana Allah memberikan kelebihan kepada orang-orang tersebut. Sebagaimana orang yang takwa. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang benar-benar takwa kepada Allah, maka turun beberapa malaikat duduk di sisinya. Apa yang dikatakan malaikat tersebut? Alla takhafu, tidak usah takut. Wa la tahzanu, dan tidak usah gundah. Tidak perlu takut, tidak perlu gundah. Dan ini bukan satu malaikat yang membisik pada telinga orang yang muttaqin tadi. Beberapa malaikat khusus utusan Allah, di mana Allah memberi kemuliaan kepada orang tersebut, kepada orang yang takwa, untuk biasa hanapa ya, hanapa gundah. Di mana kadang gundah terhadap keadaan di dalam kubur. Hanapa gundah? Takut engkau tentang azab dan fitnah di dalam kubur. La takhaf wa la tahzan. Jadi alla takhafu wa la tahzanu, inilah khusus kepada orang yang takwa. Artinya di saat keluar nyawa berpisah dengan badan dalam keadaan tenang-tenang saja. Ada juga manusia sebahagian yang Allah berikan kelebihan, demikian kejadian. Katakanlah gedanyonyo, andai merasakan layaknya dikoh jak ngempudung tertuh ko. Yang kon bak wasot. Bukan pada tempat-tempat yang sama. Tetapi dalam seluruh tubuh, kenang peliung sertuh ke pakiban sakit yang gedanya rasakan. Pula dalam hadis Sayyidina Umar barusan kita membacanya, sebagaimana ditarik duri, setiap daging, setiap urat tersangkut dengan duri, kemudian ditarik dan tidak mampan, dipulih ditarik lem, yang menariknya manusia yang cukup kuat tangannya. Teplu, tele, tepipo, aso-aso yang ada. Begitulah perasaan saat kita berhadapan dengan maut. Kemudian, dan tersebut pada satu hadis, bahwasanya malaikat maut alaihi salam apabila memerintahkan Allah Ta'ala mengambil akan nyawanya, kemudian daripada mati makhluk dan berkata ia, demi ketinggian Engkau, wahai Tuhanku, dan kebesaran Engkau, jikalau aku ketahui daripada mabuk mati barang yang aku ketahui sekarang, tiada aku ambil nyawa seorang mukmin pun. Setelah manusia semua kabih mandum mati, di mana Allah memerintahkan kepada malaikat yang tugas mencabut nyawa, apa yang
dijawab atau perkataan, ya Allah ya Tuhanku, demi kemenggahan Engkau, demi ketinggian Engkau, andai aku tahu keadaan mati yang lagenyo dong tupu yang lage uronyo, sungguh tidak akan seorang manusia pun saya mencabut nyawanya. Artinya keadaan malaikat sendiri, malaikat maut sendiri merasakan keadaan sakratul maut tersebut maha dahsyat. Berakon hana gedoa. Hana gedoa pakiban keadaan, pakiban rasanya. Karena tugas mencabut nyawa. Kabe. Bagaimana yang dirasakan oleh manusia tersebut sama sekali tidak mengerti dan tidak mengetahui keadaan. Tetapi uronyo. Di saat Allah memerintahkan untuk mencabut nyawa. Atau mencabut nyawa malaikat tersebut. Justru keluar dari mulutnya. Andai aku mengetahui daripada mabuk mati barang yang aku ketahui pada ini hari. Maka tiada aku ambil nyawa seorang mukmin pun. Artinya sangat pedih keadaan sakratul maut. Pula di dalam satu riwayat yang lain daripada Ka'ab Qurtubi katanya telah sampai akan daku bahwasanya akhir orang yang mati itu malaikat maut. Maka dikata baginya, hai malaikat maut, mati olehmu, kata oleh firman Allah. Maka berteriak pada ketika itu satu teriak. Jikalau mendengar akan dia oleh ahli 7 petala langit dan ahli bumi, niscaya mati mereka sekalian terkejut, kata Ibnu Ziyad An-Nawawi. Artinya, tersebut di dalam riwayat bahwa makhluk Allah yang terakhir, yakni malaikat maut. Kabeh Bandung, perintah Allah kepada malaikat maut untuk mati. Pada ketika itu, keluarlah suara daripada malaikat maut. Suara teriakan satu kali. Di mana andai manusia 7 petala langit, 7 petala bumi mendengar suara teriakan malaikat tersebut, mati di Bandung. Mendengar suara teriakan malaikat maut di saat malaikat maut tersebut Allah mencabut nyawanya. Artinya sangat dahsyat mungkin teriakan dikarenakan begitu sakit dan apa yang dirasakan pada ketika itu. Inilah bayangan-bayangan di mana keadaan seseorang ketika sakratul maut. Adapun manusia yang Allah berikan keistimewaan, maka mereka tersebut sama sekali tidak merasakan yang namanya sakratul maut tersebut. Di antaranya, di dalam hadis Rasul menyampaikan, asy-syahidu la yajidu. Artinya dalam bahasa Jawa, bermula orang yang mati syahid itu tiada dapatnya akan pedih bunuh itu melainkan seperti barang yang mendapat seorang kamu bersentuh gigitan semut. Bayangkan, mungkin secara adat kita melihat orang dibunuh, bahasa kitanya kaipoh dalam medan peperangan, memerangi orang kafir. Secara kasat mata kita melihatnya sangat sengsara. Akan tetapi orang syahid, Allah cabut rasa sakit daripada pembunuhan, daripada penembakan, daripada yang namanya orang yang menzaliminya, sehingga tidak merasakan rasanya sakratul maut, melainkan duh ikab li hidung. Yang khusus kepada orang syahid. Bayangkan
Andai orang syahid yang benar-benar syahid dunia wal akhirah laganya. Barangkali syahid fid dunia pun atau syahid fil akhirah juga merasakan yang demikian. Kita mengetahui bahwa menuju untuk belajar ilmu agama, andai barauh gedanya musibah, andai mupa, andai mati, merumpuk pahala syahid. Ketika kita Allah memberikan pahala syahid, mungkin orang yang Allah berikan pahala syahid pun tidak merasakan yang namanya sakratul maut layaknya yang telah kita baca. Tetapi bagaikan digigit semut. Karena terdapat manusia yang mendapat pahala syahid walaupun bukan syahid ukhrawi, bukan syahid dunia wal akhirah. Karena syahid ada yang namanya syahid dunia. Secara zahir kita melihatnya mati di dalam peperangan, tetapi berperang tujuan untuk kepentingan dunia. Jadi secara zahir syahid, tetapi akhirat tidak mendapatkan pahala syahid. Satu, ada yang kita melihatnya berjuang atau memerangi kafir sehingga syahid. Artinya ikhlas karena Allah untuk menegakkan agama. Berarti syahid fid dunya wal akhirah. Dunia kita melakukannya sebagaimana orang syahid. Ana li kemana, ana pegapan lagi biasa aju. Yang na tanam sementara salat pun tidak karena berdarah. Jadi syahid fid dunya wal akhirah. Adapun syahid akhirat, yakni mendapatkan pahala syahid, ketentuan di dunia mandi, kemudian mengkafankan, kemudian menyalatinya, kemudian mengkuburkan, tetap bila urungnya merumpuk pahala syahid. Yakni temano wajib, temayang, pegapan sehingga tanam. Yang mendapatkan pahala syahid tersebut pun bisa jadi ketika sakratul maut bagaikan digigit semut. Artinya kemudahan, fadilah, kelebihan yang diberikan Allah kepada urun syahid di mana sangat luar biasa, termasuk urun yang mati dalam keadaan karam. Secara zahir kita melihatnya cukup sengsara. Kita melihat urung yang bohuk lam ia kan nampaknya sengsara. Tetapi ketika manusia tersebut Allah memberinya pahala syahid, maka tidak ada yang namanya sakit ketika sakratul maut. Yani tidak merasakan Allah cabut sakit, tinggallah bagaikan digigit. Urung mati dalam keadaan madu. Kan ada beberapa manusia yang diberikan pahala syahid, termasuk mati tutung, mati karam. Pula keadaan musibah dalam seketika. Nah, manusia tersebut mendapatkan pahala syahid di sisi Allah. Barangkali di saat Allah berikan pahala syahid, keadaan sakratul maut pun aman, lempang, tidak begitu pedih sebagaimana pedihnya ditebas pedang, sebagaimana pedihnya mengupas kulit binatang yang masih hidup, sebagaimana berbagai macam tersebut di dalam hadis yang anda baca Bandung. Karena termasuk di dalam satu hadis Rasulullah menyampaikan bahawa matinya lagi urang karam bibi, di mana timu oleh buhu agale, timu dalam keadaan tanya karam kan pakiban keadaan menantu keadaan urang yang tengah karam dalam kematian. Maka oleh karena demikian manusia mudah-mudahan kita semua Allah berikan yang namanya kemudahan ketika sakratul maut, malah tidak merasakan sama sekali, yakni duk ika hidup maka hanya terasakan. Termasuk urang yang takwa muno, yakni menjalankan segala perintah, meninggalkan segala larangan, merekalah yang senantiasa ketika malaikat menjemput nyawanya, berdasarkan tersebut di dalam
pengetahuan kitab-kitab yang tak baca, nyaurunya aman menteng. Hana gerasakan bagaimana keadaan mabuk ketika mati. Ini di antara kelebihan yang diberikan Allah kepada mereka. Jadi artinya di saat kita mengetahui tentang tanda-tanda yang diberikan Allah kepada gedanyo, justru kita menyadari tanda-tanda tersebut, insya Allah dengan kita menyadari justru 100 hari sebelum sudah Allah berikan tanda, menyudah sadari kan seraya kita mengekalkan dengan amalan kebajikan, kita menetap diri untuk berbuat taat, hantar seli kemenan andai, namun ketahuilah di mana siapa yang Allah berikan tanda, tentu orang yang memang Allah berikan kelebihan. Bisa jadi kepada di antara kitanya, bisa jadi tidak mustahil pada Allah. Di saat Allah memberikan tanda tersebut dan getanya pun tathe terhadap tanda kematian, insya Allah kita senantiasa berbuat mengekal diri di atas berbuat ibadah, berbuat taat akan Allah. Sehingga atetro uro si paduk menetu siyu lipi katro udaku gara-gara senantiasa ucapan yang keluar dari mulut la ilaha illallah. Dan kan geyunya ketika kita melihat orang yang sedang sakratul maut, laqinu mautakum la ilaha illallah. Kenapa punya? Beya tu ai kuasa mangat haji. Talqin. La ilaha illallah. Sehingga kita menunggu beberapa nafas. Barangkali 3 nafas. Hana ikut. Baca lo. La ilaha illallah. Dan tidak perlu bahasa yang lain, tidak perlu tambah-tambah dengan kata-kata yang lain. Nya macam preh melebo nafas. Nagakun. Alhamdulillah. Kemudian kita menunggunya. Apakah sudah sampai ajal? Galau. Kemudian keluar kata-kata yang lain dari mulutnya. Talqilum. Baca lom. La ilaha illallah. Baca. Sehingga habis umur. Akhir kalam. Kan ada tersebut di dalam hadis. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Dan itu dipastikan masuk dalam surga tergantung. Cuman tergantung keadaan. Gedanyo hidupnya dalam maksiat tentu kita mempertanggungjawab terhadap perbuatan gedanyo. Selepasnya tetap Allah geputingoh dari neraka. Geruwo dari neraka. Kemudian Allah memandikannya di kolam Nabi untuk menghilangkan cap neraka, seraya tamong dalam surga yang namanya wate mati mukmin. Cuman ketahuilah bahwa di saat sakratul maut ada 3 macam. Pertama, orang yang memang langsung mengucap kalimah la ilaha illallah, nya aman. Beraman jelas mati kanyan dalam keadaan mukmin. Ada satu golongan yang dimana ketika talqin sama sekali tidak keluar dari mulutnya la ilaha illallah. Pula kalimat-kalimat yang lain. Hana apa habis? Nyen menghukum urang nyen kau tahu ko. Kita melihatnya dalam keadaan udip hidupnya. Urang Islam. Ketika dia hidup orang mukmin, maka tergolong dalam mukmin. Di saat ada kena mati sama sekali tidak terucap kalimah la ilaha illallah. Lain pitan golongan yang terakhir. Nauzubillah, urang yang bersyarikat Tuhan. Di mana ketika sakratul maut mereka jadi murtad tanpa disadari. Dan inilah golongan yang abadan abadin di mana Allah kekalkan di dalam neraka dikarenakan murtad. Nauzubillah. Maka dari karena kita semua sebenarnya tidak mengetahui keadaan ujung gedanyo apa kibat. Yang titik terakhir mati gedanyo apa kibat.
sama sekali tidak mengetahui. Bisa jadi sekian lama dalam perbuatan taat, biuk tu kena mati ke, Allah balikkan keadaan katanya dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Tetapi di mana Rasulullah memberi tanda ketika sahabat menanyakan tanda orang yang ke penghabisan, yakni Allah mengilhamkan di dalam dadanya semasa hidup dalam keadaan berbuat taat. Di mana Allah memberikan hidayah kepadanya, Allah menuangkan ilmu di dalam hatinya sehingga ketika udip laganya di dalam taat, nyo getanyo kana tanda untuk husnul khatimah. Sebaliknya, Allah memberi tanda kepada manusia yang su'ul khatimah, na'udzubillah, buruk pada penghabisan, yakni Allah berikan kehidupannya dengan perbuatan maksiat. Bisa jadi dalam masa yang singkat, sementara dulunya selalu dalam berbuat taat, tetapi di mana ujung jih balik di Allah, sebagaimana iblis, sebagaimana Syekh Barsisa, banyak sekali sejarah-sejarah yang dulunya mereka sangat taat kepada Allah, tetapi ujungnya mubalik sehingga mati dalam keadaan mati kafir. Kita berlindung kepada Allah daripada su'ul khatimah. Nah, oleh karena demikian, berbicara proses kematian sebenarnya, yakinkanlah sakit. Katakanlah kepada gedanyonyo sakit. Namun untuk meringankan terhadap mabuk mati, mari semasa gedanyo udipnya. Semasa Allah mantang neberi kesehatan, kekuatan kepada gedanyo, maka di sini gedanyo gunakan kesempatan tersebut untuk berbuat yang namanya kebaikan, untuk menjauhkan diri dengan perbuatan yang maksiat. Menyona laganya, mudah-mudahan dengan kita mengekalkan diri terhadap perbuatan tersebut, insya-Allah wate akhir teman, wate akhir yang sekurangnya cukup hai. Mudah-mudahan bermudah wate syukur. Orang mukmin yang getarik nyawa ngeraulai yang paling ringan, tapi cukup sakit. Bayangkan kafir ujung kaki kita ni. Mukmin di mana Allah mengeluarkan melalui perantaraan malaikat lewat ulai getarik nyawa, sakit di luar biasa. Jadi untuk tak posiblah nah cara sehingga ketika getanya menghadapi sakratul mautnya beraman berlempang yang ke nyo mantang udip di jino, berbuatlah kebajikan, ubud kewajiban, puji'uh daripada yang muka. Nyan insyaallah. Karena bila getanya tergolong dalam orang yang takwa, orang yang senantiasa mengerjakan perbuatan kebajikan dan senantiasa meninggalkan, melarang, menjauhi daripada perbuatan maksiat, tergolong getanya dalam orang yang muttaqin, di mana orang muttaqin salah satu kelebihannya ketika sakratul maut aman. Lebih-lebih proses ke depannya, yakni dia mati dalam kubur. Nyon dalam kubur pun kan perkara yang mudah. Apakah yang pegah banyak kapasi aman hanan go? Hana pasti mudiro. Maka kita berlindung kepada Allah daripada buruknya sakratul maut dan fitnah azab di dalam kubur. Diuratkan perjalanan, diuratkan. Salah satu tanda su'ul khatimah. Mari lumurkan. Tanda bro penghabisan katanya bukan. Pertama, memudahkan sembahyang. Tak boleh lewat.
berkenaan dengan kewajiban salat tapu mudah aja. Apa tapu mudah? Hana dah buat mengenteng atau meringankan perbuatan yang namanya salat fardu. Ini tanda su'ul khatimah. Artinya ketika kita merasakan lagainya menyangkut dengan salat fardu tak kebah tak biarkan ini karena tanda. Dan kita bisa merasakan bahawa ini karena tanda bagi kita untuk buruk ujung. Maka hati-hati. Yang kedua, minum arak. Jadi perkara minum arak. Perkara yang diharamkan dengan getanya walaupun tak pegah segala. Sesekali tidak hana lazim, hana habis-habis. Yang tanda getanya buruk pada penghabisan. Cekang lidah anda demi mengucap kalimah. Kemudian yang ketiga, durhaka dua ibu bapa. Yang katakanlah ketika kita merasakan gedanya orang yang durhaka kepada dua ibu bapa, ini salah satu tanda gedanya akan buruk pada penghabisan. Yang terakhir keempat, menyakiti akan umat muslimin. Menzalimi, selalu menzalimi, selalu menindas, selalu gedanya tak tegan orang Islam yang lain. Dengan adanya 4 perkara. Salah satu barangkali bagetanya nyukana tanda. Karena bisa jadi hana bandung. Bisa jadi tidak keempat-empatnya. Tetapi salah satu daripada 4 tersebut ada pada kita perasa badro dena mari bertaubat, mari balik berubah. Yang berokon tak sia-siakan semayang, tak berkenaan dengan salat fardu gedanya mena-mena naju. Mari untuk bubutoi-butoi siapa pun. Bekna tanda buruk penghabisan. Juga ketika gedanya orang yang berbuat maksiat, minum arak, tinggalkan. Jangan ada alasan untuk tubuh dan berbagai macam alasan. Buat-buat yang lainnya tinggalkan. Karena memang agama lebih mengetahui. Di mana Allah sangat mengetahui tentang hukum haram minuman, walaupun ada sebahagian manusia yang mengatakan bahawa pada minuman tersebut ada manfaat. Iya. Tetapi mudarat ketika hukum dalam agama telah mengharamkan, maka mudaratlah yang lebih besar. Bahwa ada manfaat, ada. Tetapi mudaratnya melebihi dan tidak sebanding dengan manfaat yang ada padanya. Maka hukum haram, tinggalkan. Mahan kana tanda waktunya urang yang buruk wate mati. Kan bro dulu suul khatimah. Nyo perkara yang penentuan di mana husnul khatimah menentukan masuk surga. Suul khatimah menentukan untuk tamong dalam neraka abadan abadi. Jadi tinggal kepada kita yang masih hidupnya tapi kita punyung-punyung, kita merasakan pada diri masing-masing. Adakah tanda-tanda tersebut? Maka jauhi. Ketika ada perasaan tandanya, puji baik sampo tak biarkan dengan tanda-tanda tersebut sehingga dapat membawa mudarat kepada kitanya mati-mati. Jemaah pengajian yang insyaAllah dirahmati oleh Allah. Maka di dalam hadis juga ada yang mengatakan salah satu perkara yang memudahkan untuk keluarnya nyawa dari badan itulah dengan bersugi. Di antaranya bersugi siwak, bersugi musugo nyo dapat melancarkan, meringankan keluarnya nyawa dari badan. Ini di antara kemudahan atau hikmah daripada bersuginya, sehingga tidak boleh ada anggapan bagiannya musugo-sugo, tidak boleh. Karena manfaat juga besar walaupun perbuatan sangat ringan. Perbuatan sangat kecil tidak kalah, tetapi manfaatnya sangat besar. Ya, ya sumbangan GKU gedanya guna baca lagi. Sebagaimana biasa mentang GKU gedanya untuk
diperuntukkan layaknya biasa kepada fakir miskin, daya, anak yatim, dan mudah-mudahan dengan kita beramal berupa sedekah, bahwa kan pernah kita mendengar seseorang yang telah mati ketika ajal menjemput, semua manusia meminta hidup sesaat untuk melakukan amalan yang namanya sedekah. Artinya sangat berharga dan berkat daripada perbuatan getanyonyo, walaupun kadang semampu dan sebisa getanyo, namun ketika ikhlas sangat meyum matanya, sangat meyum. Menyata baca berkenaan dengan hadis-hadis yang berkenaan dengan sedekah. Salah satunya Allah menyembuhkan 70 penyakit dari bersedekah. Kenapa ada mau balik? Memang apa ya? Urusan teman. Karena ketahuilah bahwa yang memberikan sakit, yang menyembuhkan Allah melalui sebab berobat, melalui sebab bersalawat, melalui sebab bersedekah, melalui sebab berbagai macam sebab-sebab yang Allah berikan sehingga pulih. Maka dari salah satu obat atau sebab di mana Allah menyembuhkan penyakit yang ada pada diri kita dengan bersedekah. Kadang orang menogun mengatakan mereka apa ada mau balik. Hai mubatnya pun temanmu yang berpulihkan Allah. Dengan perantaraan ya sebab obat. Dengan perantaraan sebab kita berselawat. Dengan perantaraan kita berzikir. Bahwa ada orang yang memang dengan selawat tidak lapar. Ada karena Allah mengenyangkannya dengan sebab berselawat. Ketika kita makan, bila Allah tidak mengenyangkan perut, justru tidak akan kenyang. Jadi secara hukum adat, bahwa sebab berbagai macam bentuk sebab yang diberikan Allah atau yang namanya sunnatullah, semua sebab-sebab tersebut biiznillah. Bila Allah mengizinkan, maka sembuh. Bila Allah tidak mengizinkan, maka apapun cara yang kita tempuh, tetap tidak akan yang namanya sembuh. Tunggu nunggu para hadirin jamaah pengajian di Kupin Agro yang insyaAllah dirahmati oleh Allah. Jadi, yang kali kita baca sapat, baca perkenahan mandukta tentang proses kematian, yang ini tanda sebelum dan keadaan getanyo, bagaimana ketika yang namanya sakratul maut, pula bagaimana keadaan orang yang sebelum datang ajal, sehingga dengan perbuatannya bisa menjadi tanda husnul khatimah, dengan perbuatannya bisa menjadi tanda su'ul khatimah. Yani bila orang yang memang akan Allah baguskan pada penghujung, di mana Allah memberikan kekuatan semasa hidup untuk berbuat taat. Allah memberikan kekuatan kepada kita semasa hidup untuk berbuat taat, menjauhkan maksiat, yang tanda akan bagus pada penghujung. Sebaliknya, bila Allah ingin su'ul khatimah pada ujung, di mana Allah memberikan tanda, pertama meringan-ringankan salat, minum arak, durhaka dengan ibu bapa, dan menzalimi, menyakiti, menindas umat muslim yang lain. Jadi demikian, sebagaimana mungkin pengajian getanyo ada dua sisi. Yang ini ada sisi materi, dan yang kedua jino sisi tanya jawab. InsyaAllah uragam bisa getanya langsung, namun urinang yang ingin bertanya boleh ditulis pada kertas, kemudian urung terjacok. InsyaAllah semua pertanyaan yang masuk melalui tulisan kertas ataupun pertanyaan langsung akan getanya jawab sesuai dengan kemampuan atau keilmuan yang kita miliki, insyaallah. Untuk materi datuk onoleh, wallahu a'lam bishawab. Ya, karena pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lun mu tanya wale pakiban aura
ciri-ciri orang ketika kematiannya sudah dekat, dan pakiban ciri-ciri orang yang mati suri. Apakah bisa menunda pemakaman dikarenakan ada pihak yang tidak menerima dikuburkan sebelum melunasi hutang, atau ada ahli waris yang harus menyelesaikan masalah harta warisan? Wassalam. Tertanda Abuya Habibi Khalidi. Ciri-ciri atau orang kacau. Memang menjelang barangkali bukan jam, menit, maka kedinginan dari perut, pusat, ke pinggang, kemudian naik ke atas, badan terasa kedinginan. Tanda. Telinga nampaknya loyo. Hidung mulai jatuh. Kalau danau dia. Nampak. Ketika kita meraba, beda. Pula telinga. Mata, bola mata tidak bercahaya. Kekuning-kuningan. Artinya kapudar cahaya. Saat kita melihat cahaya matanya beda. Barangkali bagi orang-orang yang pernah melihat dan menyaksikan langsung, dapat membedakan bola mata urang yang udip dan urang yang akan mati, kemudian urang mati. Karena memang kapudar. Kemudian, apakah bisa menunda pemakaman dikarenakan ada pihak yang tidak menerima dikuburkan? Menunda pemakaman pertama karena menunggu orang yang akan menyalatinya, boleh. Sementara kita menunggu ada jamaah yang sedang berangkat menuju ke tempat mayat untuk melaksanakan salat, maka kita menunggu sebentar dan perkara tersebut dibolehkan. Tapi bila menunggu karena anu depan pi, wo ya cum ya klik sagai, ini tidak dibolehkan. Muro pe ada pres. Ini pesawat ke hana tiket ya pres tinggal lem. Sementara bukan untuk menyalatinya, tetapi yang karena anunya tidak dibolehkan menunggu. Masalah amat. Tanam maju. Adapun menunggu karena utang piutang, di mana pada masa Rasulullah ada yang Rasulullah sendiri bukan langsung menyebutnya jino, kadang-kadang dalam ceramah pun kata lalu panjang. Yang inti sebenarnya utang piutang. Kita meminta maaf kepada orang-orang yang ingin atau yang memaafkan. Bila tidak memaafkan, maka tidak boleh dilakukan pengkuburan atau pemakaman. Sebelum ada ahli waris atau keluarga yang kabereh getanggung liurnya. Nah, ketika ahli waris sudah menanggungnya, di mana si mayatnya hutang yang begitu ini kan sangkut paut dengan manusia. Pada masa Rasulullah tidak terjadi pemakaman dikarenakan masih ada hutang piutang. Selesai dalam artian ada yang menanggung dan ingin membayarnya. Dan katanya pilih yang hutang kadang-kadang hantega ada sih. Hanya punya hanai bayar hutang lu bayar tanam. Boleh. Ya. Itulah perkara hutang. Tergantung utang banyak atau utang sedikit, yang jelas utang, maka di saat ada yang menang, karena utang si mayat kan beralih kepada ahli waris. Persoalan tidak melakukan pembayaran, maka dosa, urang je dosa, sementara si ahli waris karena tanggung jawab sudah berpindah kepada dia pun melakukan dosa. Bahwa tidak mampu dan sanggup untuk membayar, tetapi ada keinginan membayarnya kapan-kapan. Ini mentang dalam kategori urangnya dalam dosa, tetapi utang kau aja baik. Tetapi
Bila memang kemampuan, arti di sana kita melihat sepetak tanah atau apa saja ada. Cuman, baik kiranya urusan roh. Ini urusan lung. Ini salah. Maka, berkenaan dengan utang si mayat sebenarnya berpindah kepada ahli waris. Di mana ahli waris menanggung, wajib membayarnya. Ketika tidak membayar sama dengan berdosa, tidak melakukan kewajiban. Antara berpindahlah kepada. Sehingga bila tidak membayar sampai kepada keturunan sekian pun, berarti berdosa. Cara, ya mungkin dia katanya pibek musangkut, memang ada begah 7 miliar. Sang payah baca tuntut apa mah. Maka, persoalan hutang berdosa yang tidak membayarnya sementara sudah ada kemampuan. Oh, hana mesti kau baca-baca fika jejit. Andai kan? Namun bila memang hantar timbai dikarenakan kita menganggapnya urusan urang kamati, urusan lu. Nya berdosa. Ketahuilah berdosa nyanrum dalam list dosa besar. Demikian. Kemudian ada yang lain. Atau ada yang langsung ingin ditanyakan? Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari awalnya masalah sakratul maut. Jika manusia yang akan meninggal ataupun terjadi sakratul maut buat manusianya, setelah ditarik nyawa oleh Allah Taala oleh malaikat maut, jawang denyonya horme balik. Dalam hampat kepedu, jawang denyo, wate denyo di dalam kali pemeriksaan mungkar dan nangkir dalam kubur. Nabi Anan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persoalan kali sekalinya. Di manakah dan kemana arah? Karena kenyawang kemudian Allah malaikat membawa kepada Allah selanjutnya yang namanya alam barzakh. Atau ada beberapa pendapat silang ulama lebih kepada manusia yang akan meninggal kemudian dikuburkan. Selanjutnya namaji alam kubur atau alam barzakh. Di alam barzakh tersebutlah Allah kembalikan nyawang bunuh untuk dihidupkan kembali, yakni soal mungkar wa nakir. Selanjutnya kan ada yang namanya azab kubur, kan ada yang namanya fitnah kubur. Demikian sebaliknya kebahagiaan, kemuliaan di dalam kubur. Nyawang gedanya bunuh karena pasau dalam tubuh berada di alam barzakh, disitulah mereka merasakan apakah yang namanya kesengsaraan, apakah yang namanya kebahagiaan. Jadi berada kita di alam barzakh yang seolah-olah bisa melihat keadaan ke depan, arah kemana akan menetap dan tinggal gedanyo, surga atau neraka. Juga ketika gedanyo berada di alam barzakh pula bisa melihat kehidupan di dunia, bagaimanakah keturunan gedanyo putra kai pubut, bagaimanakah keadaan anak gedanyo dan berbagai macam keluarga gedanyo. Mereka mengerjakan perbuatan maksiat, mereka mengerjakan perbuatan taat. Kita yang berada di alam barzakh bisa Allah berikan
kewewenang sehingga bisa melihat dan merasakan bagaimana kehidupan di dunia dan pula bisa melihat. Ada bahasanya bahasa kun kena Raudhatan min Riyadil Jannah, yakni kebun daripada kebun surga, kebun daripada kebun neraka. Itulah alam barzah. Maka di alam barzahnya seolah-olah karena persoalan neraka dan surga nyo galau selama belum kejadiannya kiamat, belum bangkit, setelah nantinya terjadi hancurnya dunia, yakni kiamat, selepasnya hari bangkit, menuju hisab, menuju timbangan, baru surga neraka. Ya, penghujung tad. Berada getanyo sekarang di alam barzah, itulah satu kebun dari surga, satu kebun dari kebun neraka. Di situ semua merasakan nyawang gepetamong lam badan Allah ciptakan yang lain, bisa jadi getanyo kabruk, bisa jadi getanyo kai pajuh leulat di dalam kubur, yang kubur. Adapun alam barzah, Allah jadikan tubuh yang mulalam, di mana Allah memberikan nyawang yang bunuh, kepuh liyazuqul azab. Mangat terasa yang namanya alif, mangat terasa yang namanya nikmat. Ketika Allah memberikan kebahagiaan nikmat di dalam alam barzah, kita merasakan dengan tubuh dan nyawa. Tidak nyawa semata-mata dan tidak tubuh tanpa nyawa. Jadi kenan ke getanyo menetap. Keadaan iwati hadir dagalan bagiban Allah memberitahu bahwa keluarga getanyo ibu buah mati, bahwa keluarga getanyo ibu buah taat, getanyo dalam keadaan yang keadaan getanyo wainan menyemrumpuk yang namanya kebahagiaan, alhamdulillah. Tapi ketika getanyo berhadapan dengan siksaan kubur, berhadapan dengan fitnah kubur, dan fitnah kubur, siksaan kubur itu ada. Kan ada pura-puranya. Suatu hari Rasulullah menziarahi kubur syuhada Badar. Ketika Rasul menziarahi kubur syuhada Badar, orang sahabat yang syahid dalam perang Badar, selepasnya getebit. Di saat keluar getamang pada orang musyrik. Perkuburan musyrikin, yakni orang yang mati dalam perang Badar. Orang musyrik yang mati dalam perang Badar, termasuk Abu Jahal. Sesampainya di sana Rasul menyatakan, "Zuqu azab Allah." Artinya apa? Rasakan azab Allah. Umar menanyakan, "Qad mata ya Rasulullah?" Urangnya kan mati. Hanji gerasakan li, hanji gedinga, hanna gedepu le putra yang pegah. Rasul menjawabnya, "Fa innahu yasma'. Hatta sautan nahlikum." Dia gedinga. Sehingga suara sendal yang getanyo jak bunuh dalam dia. Maka dipahami bahwa azab kubur itu ada, fitnah kubur itu ada. Bagi siapa yang Allah kehendaki dan tidak ada tanyaan kepada tentu orang-orang yang Allah memberikan kebahagiaan. Maka yang getanyo di alam barzahnya, di saat nyawang kan pasolan tubuh saatnya, kengka begitulah keadaan yang keji kena kepegahan tiga dalam hadis amalan yang senantiasa di antaranya apa? Waladin salihin yad'ulah, anak yang soleh yang selalu berdoa, termasuk anak yang soleh. Penafsiran hadis tersebut manusia yang muslimin muslimat. Ya waladin. Ana mucihana. Manusia yang muslim berbuat amalan soleh. Apa saja amalan soleh? Bersedekah, berpuasa, melakukan solat sunat, puasa sunat, menghadiri tempat pengajian, perbuatan-perbuatan soleh di dalam hatinya. Ya Allah, sampaikan misil pahalanya kepada bulan-bulan maka terus. Demikian dengan doa, ya Allah, lihat tak semayang, tak baca. Amalan soleh tidak tertentu kepada baca Al-Quran, tidak tertentu kepada bacaan zikir. Semua perbuatan yang baik, yang bagus di dalam agama, maka selepasnya lihat dalam sedekah. Ya Allah, sampaikan misil pahala sedekah saya kepada orang tua saya di dalam kubur dan muslimin muslimat.
Ianya orang yang dalam alam barzah bunuh, tengah dalam keadaan, katakanlah dalam keadaan azab. Maka dengan datangnya Allah menerima doa gedanya, kemudian Allah memberikan sesuai dengan yang kita berdoa kepada orangnya, justru setidaknya ringan azab. Malah bisa jadi hana azab. Ketika Allah menghendaki hana gebi azab, faktor doa orang muslimin. Putra ibaca kulhu, ibaca la ilaha illallah. Hana mustinya semua perbuatan waladin salihin yad'ulah, yakni manusia yang berbuat amalan kebajikan berdoa kepada si Fulan bin Fulan tetap neputru. Malah gerayah di dalam penafsiran hadis. Walau kedeh urung cik katanya urungnya fasiqan. Dia hantam ke semayang. Adakah keringanan daripada doa katanya? Adakah keringanan daripada harta wakaf? Adakah keringanan daripada ilmin yuntafa'u bih? Mendapat keringanan walau kedeh fasik. Artinya putra, ketika Allah berkat daripada doa anu, berkat daripada doa muslimin muslimat yang senantiasa berdoa kepada getanyo, justru karena nyantu gepampun dosa getanyo, walau getanyo lagi tak pegamono dalam keadaan pasai jino berada di alam barzah. Itulah alam yang namanya tubuh dan nyawa kamu sapat lom di alam barzah. Demikian. Ya. Dalam kematian, meninggal, habis yang pagi, ibu yang mutanya tersadar, dah tua-tua tersadar. Dia hantar memang pengen berani, dia kan hitung ni. Berarti ayah nunggu karat atau mak nunggu karat, lagi akan menunggu, dia nak tenang malahan. Hingga kata berarti mak lo atau ayah lo nak pulang memang baik kamu. Kamu harus tu. Nak pulang dengan bapak lo, mak lo tak jalan dengan dah tu lah. Ini pada hobi mana? Yan lagi ilah uji. Hah? Amo uji muno. Persoalan orang mau membayar utang. Bahwa urang yang nyokah nadi jadi gari pun kamu meninggal. Orang yang memberi utang. Sementara jino anu aturan agama sebenarnya ketika kita ingin membayar sementara orangnya tidak ada lagi, justru bayar sita waris nyan yang liu sita keluarga nyani anaknya kan mereka yang menjadi waris daripada si mayit, jadi genan bayar. Maka di saat kita membayar tidak mau nyoti hai terima kiban kan guraji aturan kenan dia bayu hau yu ba ke dia ba ku gede ide bayu gede. Artinya gedanya tetap wajib bayar. Persoalan hana itu mungkin cara haji kemenan yang kapayah na urun doha. Payah ada penengah di mana masa tidak mau menerima. Sementara ada orang yang ingin membayar utang, bahwa utang memang utang urun siganya. Tapi kahana lagi secara agama kena bayar kepada keluarga atau keturunan-keturunannya. Malah bukan pada keturunan yang pertama, andai keturunan yang pun bihanali kaji ketinggal baju cow. Kenan ya. Kenan kita melunasi utang yang pernah berutang pada nek jamun kena sementara anaknya berarti garis pertama KB mendu. Tak garis kedua. Hana musirau apinya baru bermasalah. Satu pun keluarga keturunannya tidak ada di tempat atau jika gaib hijau oleh tsunami Bandung. Nya baru katanya kiban cara untuk tabayutan. Nya tu maka.
berbuatlah amalan kebaikan. Sebab coba kita melihat di saat ada jenazah yang senantiasa dan selalu wate pidato putra nyo dosa mayit sementara anjing dia lekemah maka melalui lidah luduan lekemah kepada jamaah bandu kan sering benar. Demikian utang piutang si mayit. Satu lagi, kita tidak pernah menanyakan dosa gedanyo wong mayit. Yang dalam kemah hutang mayit, yang dalam kemah dosa mayit. Dosa gedanyo dengan mayit, dengan si almarhumnya, pakiban dan solusi untuk bergadah berhabis dosa. Ini termasuk dosa. Pertama, ulama memberi peluang kepada gedanyo di saat gedanyo ada sangkut paut dengan si mayit, ada dosa yang berkaitan dengan janji atau apa saja dengan almarhum, maka caranya perbuatlah amalan kebajikan sebanyak mungkin, niatkan pahala kepada almarhum. Tidak ada cara lain. Karena sementara untuk dalam kemah anan deh kamu meninggal, keluarga pun tidak ada. Jadi otomatis cara satu-satunya perbuatlah amalan kebajikan sebanyak mungkin, baik berupa sedekah, berupa perbuatan-perbuatan sunat. Selepasnya, ya Allah, sampaikan misil pahala perbuatan saya ini kepada fulan bin fulan. Yang cara untuk gedanyo bisa jadi berdosa dengan almarhum, mangatlah bahan cara lain. Untuk lelaki mah, sana mungkin. Tetapi menyebab pidato mayat kepada almarhumnya, nah urang dah mewakili daripada lelaki mah kepada gedanyo, kak bantu dah rumah. Ya, sementara gedanyo, hanapat lelaki mah yang ambil. Jadi berbuatlah amalan kebajikan sebanyak mungkin, kemudian kedua tu kirim pahala. Sebab kirimnya bumbu tepat alamat. Karena cara pengiriman yang bukan baca nanti, cara pengiriman kepada pertama niatlah mati. Setiap perbuatan baik yang kita kerjakan tinggallah mati itu ke bulan bulit Bandung. Yang salah satu alamat. Atau cara yang kedua yang berdoa. Langsung, ya Allah, sampaikan misil pahala perbuatan saya ini kepada bulan-bulan, kepada bulan-bulan. Ya. Atau dua-duanya, di saat kita melakukannya, teringat, yang lagi kita nyonyo. Menghadiri majlis ilmu, kita berpahala. Ikhlas karena Allah, sama dengan banyak sekali tercatat pahala. Dalam hati, ya Allah, misil pahala yang engkau berikan kepada saya pada ini malam, sampaikan kepada orang tua saya, sampaikan kepada muslimin muslimat. Jadi, kapanpun, dimanapun boleh. Kok berharga tanya. Refresh ke mati itu. Sangat kita menunggu orang yang mentauhid ikiris. Bahwa ada yang mengatakan tidak sampai yang terserah. Pun terserah. Yang kedai refresh dia mati dah kirim. Dah tanya nak terus buhana lain ke bancara teman. Baik dah mendawa teman itu. Kamu jadi demikian. Ya. Waalaikumsalam. Jadi yang belum dia kan minta dosa. Ban mati dia danyo bersisa lagu. Jadi danyo kubunya menjepit sehingga peluru untuk saling tusuk-tusuk. Banyak danyo kan dipelu perjalanan.
Ukir dia ukir musuh. Mata dia wapui. Ukir dia. Takat dalam negeri. Jadi sebelum sampai salat subuh, zuhur, asar, sampai lo kiamat. Dia berdoa, ya Allah cepat kiamat. Hai cerai kan, dikalah buku. Baik sebab tu urusnya apa lah dengan naga amal utale. Jadi dengan yang buku lagi enam hotel lah ni. Kita bidadari kan. Jadi kan video kasbeh apa? Jadi waktu play kasbeh kan, putus kasbeh nak jual bidadari kan. Dia putus kan. Waktu dah boleh ketemu, dah kiamat. Jadi kan katanya iban bisa melakukan urang yang beramal baik dan urang yang beramal baik sehingga surga mana buka yang tidak yang semangat lagi lebih okey lah. Yang penting itu dijelaskan di waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berkenaan dengan azab kubur atau kenyamanan, kebahagiaan di dalam kubur, ketika kita membaca di dalam kitab-kitab bahwa azab kubur, hadis tersebut di antaranya ada yang namanya ular Al-Qara bagi yang meninggalkan salat dan watir disebut oleh malaikat kan bahasa apa kita mong kudih batujuh lapis dan kemudian gusungkik lagi dan gusepol lagi pula kawan yang berada di samping gedanyo amalan keburukan, maka bentuk manusia yang warna dan rupa cukup buruk, bau yang cukup menyengat, jadi hidung bau le gedanyo, demikian kubur yang begitu gelap dikarenakan tidak pernah kita mendirikan salat. Itulah bentuk-bentuk azab yang terjadi di dalam kubur. Pertanyaan, ketika malaikat yang memberikan azab, gedanyo hancur badan, hancur tubuh, isipit, grup letanoh gedanyo, gerepal le malaikat, imamoh tule Allah jadikan bentuk semula, kemudian hancur dijadikan layaknya dalam naudzubillah, layaknya ketika berada di dalam neraka. Artinya ketika berada di dalam neraka kena ngapuinya kan ibai juga. Galam sapu hancur nepuga gelai. Allah menjadikan kembali. Kemudian supaya yang lagi lembaga pun dia zuqul azab, supaya mereka merasakan azabnya Allah. Badalna juludan ghairah, Allah gantikan kulit yang lain. Juga nepegak lain. Dan itu perkara yang tidak sukar. Bahwa sudah pernah terjadi, kalian nepegak gedanyo tiga, untuk Allah jadikan kembali, perkara yang mudah-mudah mentang. Menduk hana je nepuna. Itulah kulit. Supaya neganto kulit, neganto. Kepa, nyawang, badan, kulit mangat dirasakan yang namanya yang kehadir pertanggungjawaban terhadap perbuatan kita semasa getanya udip di dalam dunia. Itu berbicara azab. Adapun berbicara kebahagiaan di dalam kubur, di dalam alam barzakh pun demikian. Allah bahwa salat yang kita kerjakan, di mana ketika Allah bangkitkan bentuk manusia yang wangi, rupa cedak, berada di kepala orang yang dalam alam barzakh tersebut. Mereka lah yang menemani nepungan gedanyo, itulah perbuatan salat. Bacaan Al-Quran yang pernah kita baca menerangi kubur sehingga alam barzakh gedanyo terang, tidak gelap. Hidup kemayang, hidup sehingga sabar yang tidak berada di samping. Karena kepala, kaki, kiri, kanan semua sudah berada bentuk manusia yang dimana di dalam dunia kita melakukan salat, Allah bangkit salat tersebut berupa sedekah, Allah bangkitkan manusia berupa pahala sedekah. Dibangkitkan. Sehingga sabar tidak ada tempat lagi. Justru mereka atau sabar tersebut di mana dalam kehidupan dunia kita pernah menimpa musibah atau barangkali
bala je dah ke, tapi kita bersabar, maka sabar itu akan Allah bangkitkan untuk menolong manusia tersebut di saat melalui siratal mustaqim. Justru sabar itulah yang akan menolong ketika berjalan di titik siratal mustaqim. Jadi persoalan di dalam alam barzakh, kebaikan atau kemuliaan, kejahatan atau azab, berbagai macam bentuk azab, berbagai macam bentuk kemuliaan. Jadi intinya bagi manusia yang mendapat kebahagiaan, maka berada di alam barzahnya aman dan eganya berleci kepada kiamat. Kenapa? Semua orang yang berada di alam kubur butuh kepada kiamat supaya setelah terjadinya kiamat, gempa atau hancurnya dunia, maka Allah bangkitkan. Disitulah berarti urungnya dalam surga. Disitulah urungnya dalam neraka. Orang yang kehidupan kudih dalam neraka, mereka gelake berbagai kiamat. Karena apa kan? Di dalam alam barzakh kan kahai itu le. Hana fikir keadaan ke depan bahawa raya ukur bonyo, tapi karena inau hai gitu le, maka mereka selalu meminta agar kiamat cepat. Orang yang bahagia di alam barzakh mereka juga berdoa demikian. Kenapa? Karena ingin kepada tempat yang luar biasa ke depannya. Karena sementara fadilah yang berada di kebun surga tidak sehebat ya ketika berada di dalam surga. Jadi demikianlah bayangan keadaan setelah mati kita berada di alam kubur atau alam barzakh. Demikian. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dua pertanyaan yang pun rumah walid nasi itu masalah sugi, siwa gigi, yang terlancar untuk dua nyawang dan nyawa. Masa tanya hana siwa atau sugi, tujuh gantungan jaro yang pun kita jauh wudu. Yang kedua masalah sakratul maut yang memang masa-masa peperangan antara setan, iblis dan malaikat mungkin boleh. Jadi itu mungkin amalan atau doa-doa yang kamu amalkan ke penangkal ini boleh. Jadi yang boleh. Terima kasih boleh. Untuk berkenaan dengan bersugi disunatkan memang mesti dengan kayu siwa, tetapi andai kita menggantikannya sehingga ada pembahasan khusus yang perlu dipahami bahwa kelakuan atau ketentuan bersugi sehingga ada hadis laula an asyukka ala ummati la amartukum bisiwa, andai tidak sukar kepada umatku sungguh akan aku wajibkan bersiwak. Demikian penekanan, demikian anjuran bersiwak, bersugi Rasulullah sendiri di setiap waktu. Di setiap waktu bangun tidur, sedang duduk, mau salat, berwudu, di setiap waktu. Persoalan bersugi dengan kayu siwak atau dengan sikat, barangkali dengan sikat untuk bertakun pengganti. Dengan sikat yang kadang tidak memakai odol boleh. Yang ni karena punya beroji pernah urung terdahulu punya manyam apa namanya ngon tapi atau ngon manyam nan yang gasa. Adapun dengan tangan, ini terjadi khilaf. Tetapi untuk dengan tangan kadang jaro gudanyo yang model kertas ni, gasa. Bisakah dan hasil pahala sunat? Ada yang mengatakan hasil pahala sunat. Ya, jadi ketika memang misalnya lagi cerita bunuh hana palain atau
untuk ada ulama yang mengatakan hasil pahala sunat. Ya, dengan tangan atau tagosok dengan jarum. Kemudian pertanyaan berikutnya berkenaan dengan godaan. Malah ada di dalam riwayat ketika manusia sedang sakratul maut, datanglah iblis. Datanglah syaitan. Keadaan getanyo tengah sakratul maut, rasa haus. Andai kita meminum air di dalam dunia, air laut dan berbagai macam, semua air di dalam dunia, rasa-rasanya tidak memuaskan. Nyamban keadaan gerah. Jadi perasaan yang terjadi ketika sakratul maut, rasa haus yang sangat, sehingga padahal cahana mungkin duk nan terjadi, tetapi perasaan begitulah kira-kira keadaan. Datanglah syaitan membawa satu gelas, di dalamnya ada air. Seraya menawarkan kepada gedanyo tengah dalam keadaan. Ketika kita iakan dengan tawarannya, tentu tidak begitu mudah untuk memberikan. Andai pun dia berikan, kan nampak. Di syaitan, nampak di mata satu gelas, di dalamnya ada air, bukan air lagi. Nampak. Ketika kita iya dengan tawarannya, justru, baru kamu bersyarikat Tuhan. Ini godaan yang terakhir yang terjadi daripada syaitan ketika kita nyoba cuti. Bila tentu manusia yang tidak Allah selamatkan, justru yang murtad, naudzubillah. Namun ketika manusia yang diselamatkan Allah, justru tidak mau dengan tawaran syaitan tersebut. Maka, ini persoalan sebelum menuju kenan, apa amalan atau perbuatan secara garis besar, bahwa pertama kalau nupugah wajud, tiap-tiap manusia yang dilahirkan Allah menciptakan satu malaikat yang namanya mulhim. Allah letakkan di telinga hati kanan, dan Allah ciptakan satu syaitan waswas yang berada di telinga kiri hati. Belah punyung unun malaikat mulhim, sebelah kiri syaitan. Setiap manusia yang lahir. Maka malaikat senantiasa mengajak, menyuruh, menganjurkan kepada kebaikan. Sementara syaitan selalu dan senantiasa menyuruh kepada keburukan. Itulah perlawanan antara malaikat dengan syaitan yang berada di telinga kanan dan kiri hati setiap manusia. Nampaklah di dalam kehidupan atau di dalam praktek, ketika kita nampak ada buat berat ke God, hasil daripada bisikan malaikat. Di saat kita bisa melihat atau bisa menilai kepada diri kita sendiri, berat ke nya wate berat ui, berarti hasil daripada bisikan yang namanya was-was syaitan. Imam Ghazali menyatakan dalam hal tersebut, untuk amalan agar mudah, bahwa salat perbuatan wajib, nyuci hanapat apung kiri, bentri yang namanya salat sehari semalam 5 waktu, perkara-perkara wajib nyuci kata wud, perkara yang maksiat atau yang haram ya kita tinggalkan. Selanjutnya, di antara perkara yang cikang lidah, kita tidak bisa melafazkan la ilaha illallah justru dengan mengolok-ngolok suara azan. Ini yang membinasakan. Lawan daripadanya, untuk memudahkan lidah ketika sakratul maut bisa dan mampu mengucap kalimat, justru dengan menyauti suara azan.
senantiasa asyhadu an la ilaha illallah. Jadi ruru yang ruru, beda ruru go. Sementara orang azan kita sunat. Demikian bersugi dapat melancarkan keluarnya nyawa, untuk ringan lidah ketika hampir mati mengucap bisa dan mampu mengucap kalimat. Itulah diantaranya memang sering kita di dalam dunia, dalam masa kehidupannya sering kita baca-bacanya, juga perkara karena apa yang sering kita ucapkan, maka itulah yang keluar di saat akan mati. Hati-hati juga. Barangkali kita selalu mengucap kalimah yang kadang-kadang agak hati-hati kena sangkingnya. Karena keadaan gedanyo tengah sakratul maut tidak sadarkan diri. Bahwa di dalam hadis dijelaskan setiap manusia yang kena mati tidak akan nyawa berpisah dengan badan sebelum dia melihat keadaan ke depannya. Semua manusia Allah nampakkan keadaan ke depan. Ke depan tersebut baguskah atau tidak? Maka disitulah orang yang tengah sukranya tidak sadarkan diri. Sehingga apa yang kita ucap mungkin terdengar di telinga seraya mengikuti. Tidak bisa kita nekun, tidak bisa kita mengajar hanjit itu purnau. Karena hanya lebih pikiran, otomatis itulah itu bahasa sebagaimana semasa udip ganyan bahasa yang sering barangkali akan keluar pula pada ketika sakratul maut. Jadi oleh karena demikian intinya lafaz azan jangan sekali kita mengolok-oloknya, bahwa kita berbicara sedang azan tidak ada persoalan, bukan untuk mengolok, kan beda. Tentu beda. Ada sebahagian sedang azan mereka berbicara, tetapi tidak ada di dalam hatinya untuk gepulau. Ya boleh-boleh saja, karena ada kepentingan. Tetapi ada yang model, yakni di dalam hati memang tujuan untuk merendahkan atau mengolok-olok suara azan. Ini perkara yang dapat fatal, cukang lidah. Berat dan tidak bisa mengucap kalimat ketika sakratul maut. Tapi sebaliknya, sahutilah azan yang akan melancar dan memudahkan lidah ringan untuk membaca kalimat tersebut. Yang di antara amalan atau barangkali perkara mudah. Kan mudah ketika mendengar. So, ya, mudah. Senda GKU kita pada ini malam jumlah 1.293.500. 1.293.500. Alhamdulillah, semoga kiranya sumbangan perbuatan amalan kebajikan yang kita kerjakan baca support, mudah-mudahan Allah balas sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai Walid, izin bertanya, Walid, apakah ketika saya berada di luar rumah, yakni tempat umum, saya melihat aurat perempuan dengan tidak sengaja, seperti kaki, betis perempuan atau juga rambut, akan ia wanita, khususnya saat berkendaraan? Pertanyaannya, apa dengan kejadian itu yang terus-menerus terjadi dapat menjadi penghambat dalam belajar baik menghafal dan memahami ilmu? Iya, tidak salah. Yang 100% Imam Ghazali, Imam Syafi'i, ilmu nurun. Ilmu itu nur Allah, cahaya Allah, nurullah. Jadi nur Allah laha hanitamong kepada ya lang gerupuh dapat tamang manok, sementara abah-abah gerupuh ihah jerape padu-padu bo nya justru manok hani tamang tidak paruh iwe gede. Nya menansi. Kenapa kita tidak hafalan hanje juga tu? Koreksi. Pada satu ketika Imam Syafi'i buruk hafalan sehingga mengadu kepada gurunya. Putra,
Nya kan bro apalan BO sagai bro. Putra perle pegah. Yang ke ilmu Allah nur tidak akan masuk kepada yang namanya manusia yang bermaksiat. Tapi nya menyotekan bukan sengaja, maka ini perbedaan hukum di dalam hukum fikih. Andai seseorang melihat dengan terlihat, nah ini perbedaan. Tetapi ketika terlihat, Yohana paling-paling li juga bermasalah. Pertama memang terlihat, tetapi selanjutnya kamu melihat. Jadi kan haram jid. Jadi terlihat tanpa sengaja, selanjutnya berpaling kepada arah yang lain, tidak mengapa. Hana mengapa? Hana dosa. Bahwa berefek kepada buruknya hafalan, berefek kepada agak gehon dalam menuntut ilmu, nya pasti. Jadi berkenaan dengan maksiat yang terjadi pada gedanya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Sekarang saya lihat di sosial media banyak orang berpendapat bahwa kebahagiaan orang itu di masa tuanya bukanlah tanggung jawab seorang anak. Dengan alasan mereka tidak meminta dan memilih untuk dilahirkan oleh orang tuanya. Jadi, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana tanggung jawab seorang anak terhadap orang tuanya? Dalam hukum Islam, sejauh mana tanggung jawab seorang anak? Iji kan yang kerja punya bahasa Aceh, punya ketanya katuha le ane. Yang kat teduk-duk gerodo, bu kana ane meng ko kana ane jo. Tanya ke hana ligo, bu ane meng ko ane jo, mandua hai dah mamah li. Artinya tanggung wajib terhadap gedanyo ane, wajib menang orang tua yang urung ci gedanyo ka hana lidaya, katakanlah kalau mau kemudian miskin, maka terhadap gedanyo untuk memberi nafkah, untuk memberi kebutuhannya semampu gedanyo wajib. Tidak serta-merta ilung hana kulake bergepulahi. Nyukan bahasa yang artinya nyukan bahasa orang Islam. Jadi panena banda boga hai kan urung ci ni kan ya puong kongkong tabo dempuk kan pulang kan pulin ilung hana kulake lahi baganya. Ketahuilah bahwa andai memang dalam perkiraan geyu bayu mesti ia mau yang kata pep, nah itu bayu. Berapa tahun? 2 tahun. Geyu bayu, keadaan gonya menjaga, keadaan digi gote. Tahu kena bayu. Jangankan berbicara ketika melahirkan. Artinya persoalan uronyo gedanyo ada wajib untuk kalon tentehan nasaban, di mana setiap manusia kan beda-beda mungkin tingkatan ya gedanyo urang na bacut menurutnya urang yang jelas itu orang tua urang ci gedanyo wajib hanjit menang-menang hanjit durhaka bunuh kali ada pula. Andai memang tergolong dalam manusia durhaka, nya berarti gedanyo karena tanda suul khatimah. Jadi mudah-mudahan baik terjadi yang namanya durhaka, urung ci bengeh nyobek gedanyo berdoa dan gedanyo berbuat semampu dan sebisa gedanyo agar urung ci gedanyo nyan baik bengeh, baik juga sakit. Bahaya seperti itu. Perkara berkenaan dengan di mana gedanyo tak biarkan urung tuha urung ci itu mekelih mentang. Apalagi urung ci gedanyo ka jawai, apalagi urung ci gedanyo ka hai ka grama dan dikainan mesti ka jaga bukan. Ino kali kalau buka horonya.
Punya sempat timoh lah mati ke mati guru ana ke rumah asai pelara mi pelara ti uroi me asai me mi luar. Nya bukan. Iting kuwa saya, iting kuwa mi ya. Tei woi bim pun, tei woi jom, tei woi kenan ni le. Nya na urang cik di dia kedua kan andai long je ka saya nyan. Junggu ko berapa bahagian. Holai jai me. Ati woi bimpun. Karena dia kurun sih ya karena memenyanyian timbul dalam hati. Teka dalam hati lagi nyan ke kita yo. Jadinya hati-hati berkenaan dengan kurun sih kana ada kurun sih bukan persoalan yang mudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa tujuan manusia diciptakan? Apakah semata-mata tujuannya hanya untuk beribadah kepada Allah saja? Mohon penjelasan. Apa tujuan manusia? Bukan tujuan. Karena Allah menciptakan manusia tidak bertujuan. Hikmah daripada ciptaan memang untuk beribadah kepada Allah. Yang lain pun teman. Karena beribadah kepada Allah umum. Dalam segala segi, dalam segala aspek. Artinya ketika kita berusaha mencari rezeki, mencari kebutuhan untuk menafkahi keluarga, ibadah sih. Artinya kita diciptakan Allah, hikmah daripada penciptaan Allah untuk liya'budun, memang untuk menghambakan diri kepada Allah. Jangan menghambakan diri kepada yang lain, manusia atau harta dan sebagainya. Demikian. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya orang yang mati meninggalkan hutang kepada orang kafir? Mohon penjelasannya. Apakah di akhirat akan dipermasalahkan? Sebenarnya persoalan hutang siapa saja kafir atau tetap wajib bayar. Berkenaan dengan hutang katanya. Kafir atau muslim wajib untuk kita lunasi hutang tersebut karena berdosa semasa di dunia. Oh, kahana yang lagi bunuh. Andai sudah meninggal orang pertama, tentu ya kepada nomor 2, tingkatan ketiga, sampai pokoknya menyementengna wajib lunasi. Bahwa yang memberi hutang kafir atau muslim sama di dalam hal wajib bayar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah kita memanjangkan kuku? Dan apa hukum memanjangkan kuku? Mohon penjelasannya. Bemu kuku dah ni. Mio bahasa Aceh uke. Nyampi bemu keke dah. Ada ke ulun gaya di situ. Makruh. Dasar. Di dalam kitab Yahya sering kita mau buat malam bahwa anjuran khusus untuk memotong kuku, di mana karena pada kuku di sana hikmah agama pada kuku yang panjang disitulah duduknya melintu syaitan. Pada kuku yang panjang sehingga potong dan aturan memotong makan lupa gak aturannya tunjuk. Yang pertama ini aturan memotong kuku. Pertama, hukum memanjangkan makruh, bahwa tidak haram, tetapi makruh. Adapun andai dengan panjang kuku tersebut, maka berada tai di bawahnya, sehingga menghalang wudu, nyokap perkara lain. Ya. Dasar, makruh. Potong. Cara memotong, yang pertama, telunjuk. Selanjutnya, yang kedua, jadi tengah. Ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8, 9, yang terakhir 10. Cara memotong kuku. Hari ya tergantung. Hari Jumat, hari Senin, hari Kamis, bahwa hari Rabu, Minggu, Sabtu. Jadi makruh tidak boleh juga memotong. Bukan tidak boleh dalam artian haram. Jadi hukum memanjang kuku demikian. Potong. Karena pada kuku tersebut, kecuali dibolehkan. Ada manfaat, ada keperluan, ada mudarat. Di mana ada hajat. Barangkali orang yang jahit, tukang-tukang jahit. Boleh mesin gaya nauke untuk cula-cula punung. Keperluan, hajat. Dibolehkan. Itu pun tidak semua jadi. Cuman ingin nampak
Getanya yang kan cuman duniawi, artinya bersifat ingin menampakkan kepada orang lain kita punya kuku dan kita merapikan dan berbagai macam bentuk kan. Lebih-lebih urinang ya pelumah bagoknya, pelumah bagok kita boleh lagi haram. Artinya dua apa ada juga haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan orang yang mati bunuh diri dan mati karena tenggelam di dalam air? Apakah orang tersebut merasakan sakratul maut juga? Mohon penjelasan. Orang bunuh diri Cina. Ya ada kon kafe kan bebe musyrik. Yang kibang ngerasakan berat. Gantung ro gara-gara putus. Putus cinta bunuh diri. Pasal. Pada tengok kam gantung, yang bunuh diri. Yang merumpa pahala siri kayaknya. Meneran bayangkan keadaan sakratul mautnya. Artinya orang yang tenggelam tidak bisa dan sama sekali tidak bisa kita samakan dengan bunuh diri. Di mana yang tenggelam mendapatkan pahala syahid. Maka ketika manusia yang mendapatkan pahala syahid, orang syahid yang hakikat syahid, Allah cabut kesakitan sehingga di saat sakratul maut rasanya digigit semut, barangkali orang yang mendapat pahala syahid juga demikian. Termasuk tenggelam di dalam air mendapatkan pahala syahid. Yakni bisa jadi Allah cabut kesakitannya sehingga tidak merasakan. Walaupun nampak kita melihatnya buhu agak pelamplung ketika kita melihat timur ilham. Namun bisa jadi Allah mencabutnya layaknya ashabul uhdud. Di saat digali lubang oleh raja yang zalim, kemudian di dalam lubang tersebut dikumpulkan kayu bakar. Di saat api sudah menyala begitu besar di dalam lubang yang sudah digali, ashabul hudud mereka campakkan ke dalam lubang tersebut oleh raja zalim. Apa yang terjadi? Allah mencabut kesakitan, yakni awai getari nyawa. Di mana Allah duluan memisahkan nyawa dari tubuh sehingga tidak merasakan pedihnya terbakar, tidak merasakan pedihnya seksaranya dicabut nyawa. Jadi awai getari nyawa. Di mana Allah mencabut kesakitan dan mencabut nyawanya. Jadi menantu untuk keadaan orang yang di mana mendapat pahala syahid. Ya, mau boleh langsung. Kaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memuliakan Walid, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Walid, mengenai pahala mati syahid, baru katakan tadi bisa jadi mati dengan kebakaran atau tenggelam tidak sakit. Namun yang pernah saya pelajari bahwasanya kenapa orang mati kebakaran dan tenggelam dan melahirkan itu mendapatkan pahala syahid? Karena sakitnya mereka ketika menuju proses kematian itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Walid ada sampaikan tadi orang mukmin akan dikurangi rasa sakitnya ketika dicabut nyawa. Nabi Muhammad SAW ketika dicabut nyawa, malaikat Jibril memalingkan wajahnya karena tidak sanggup melihat kesakitannya Nabi Muhammad. Bagaimana tanya Nabi Muhammad? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Berarti sakitnya itu bagaimana? Kemudian Walid, ada yang menyatakan 40 hari menuju kematian tidak diterima lagi amal ibadahnya. Benar atau tidak? Demikian. Kemudian satu lagi yang terakhir Walid, kira-kira bagaimana sih Walid kehidupan setelah kematian itu? Apa sempat juga bertemu dengan teman dan sebagainya dalam bahasa? Mungkin ada sedikit gambaran tentang kematian tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahid tersebut di dalam hadis Rasulullah bahwa mati daripada manusia tersebut merupakan kafarah. Arti kafarah tebusan. Allah menebuskan dosa.
maka seiring dengan dosa yang Allah ingin menghapusnya kepada gedanyo, nyo bisa jadi di saat sakratul maut begitu sakit karena dah bahasa gedanyo guna pabe dosa bajuti. Juga tersebut di dalam hadis kafarah. Matinya merupakan kafarah dosa. Apa itu kafarah? Tebusan daripada dosa yang pernah kita kerjakan. Berbicara mati syahid, ada yang mengatakan bahwa justru karena kesakitannya, karena merasa sakit, sehingga Allah berikan pahala syahid. Bahwa orang yang terbakar, dalam aturan fikih nantinya dalam tidak bisa memandikannya karena terkupas, tihana gebi semanole, menanci urang karam yang kapaduhuro, sehingga menyata semano pak, gebi semanole, mereka juga merasakan sakit. Ini persoalan, benarkah orang syahid yang dengan syahid tersebut ringan azab atau dengan karena berat merasakan mati sehingga Allah berikan syahid? Ini pertanyaan. Tersebut yang barusan kita membaca bahwa syahid fil akhirah, dunia wal akhirah. yakni orang syahid yang dimana menuju medan peperangan, kemudian ikhlas karena Allah, syahid fid dunya wal akhirah, nyo bagaikan digigit semut dalam hadis Rasulullah. Penafsiran di dalam hadis yang lain bahwa terdapat orang syahid yang merumpuk pahala syahid akhirat, benar juga karena kan khilaf pendapat. Di antaranya tersebut di dalam kitab I'anah. Orang yang mati syahid, yang merumpuk pahala syahid, yang mendapat keringanan ketika sakratul maut. Ada sebahagian ulama yang mengatakan, ya sebagaimana barusan, gara-gara Allah berikan kesakitan melahirkan, kesakitan dalam melahirkan, sehingga meninggal ganyan merumpuk pahala syahid. Di saat meninggalnya tidak merasakan sakratul maut, tetapi yang dia rasakan kesakitan ketika melahirkan. Kan pembahasannya kan demikian. Ketika melahirkan begitu sakit, mungkin 1, 2, malah ada yang 3 hari kejadian belum lagi lahir. Di saat lahir meninggal. Nah, ketika meninggal atau yang namanya sakratul maut pada ketika itu tidak dirasakan dikarenakan sakit bunuh. Jadi Allah berikan pahala syahid dan Allah ringankan sakratul maut. Kemudian berkenaan dengan yang kedua, keadaan di antaranya ya tinggal keadaan mati-mati gedanya untuk kiban, keadaan apakah kita bisa juga bertemu ramah dengan teman-teman. Bisa jadi di dalam neraka ada teman, ya sabi-sabi neraka. Artinya kan mereka saling tanya di dalam alam barzakh, qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, kenapa iron genan? Kenapa iron puji genan? Ya kami semasa di dunia tidak melakukan salat. Artinya ada apa? Ada tanya jawab. Ada sisi tanya jawab, cuman beda. Keluarga, umpama muslim dan mukmin di saat meninggal bertemu dan berhimpun mudah-mudahan di surga dengan keluarga, nyo perkara yang memang Allah sediakan untuk keadaan lako binau akan musapat. Akan musapat. Menyo manduan dalam surga. Akan musapat. Anu akan musapat. Jadi, terus boleh yang main-main karena kehidupan di dalam surga sesuai dengan keinginan. Makna keinginan tentu fadilah kelebihan berbagai macam sesuai dengan keinginan. Ingin itanya galak tetai pesawat, tersedia travel di sana sehingga ada bahasa demikianlah. Artinya ingin terbang, ingin
tersedia semua ingin berkumpul. Di mana orang yang masai udip gino, si aat pak yang nak syara ke amita kena urang mana? Mandung mia tanya nya tibulan anak tibulen anak mandung kudu tahu. Iganya yang galak. Di mana nanti di hari akhirat andai di dalam surga maka semua ya tidak iganya. Dan kehidupan layaknya kehidupan di dunia cuman fasilitas yang diberikan Allah di dalam surga sama sekali tidak terlintas di dalam benak hati manusia yang ada di dunia. Yang namun keadaan kedih lagi-lagi inocit. Sehingga sering mudah-mudahan kita semua yang berhadir sehingga nantinya berjumpa dan musapat lagi nyolong. Yang sering artinya memang musapat. Jangankan ngaurung penduduk surga dengan penghuni neraka ketika menanyakan dari sebelah sana, pakon niron belahana nurung kape. Kan diceritakan di dalam Al-Quran. Lalu kemudian yang ketiga, yang keempat, yang kedua pun taruh. Wafatnya Nabi Muhammad. Sebenarnya dubna ta'at Rasul. Bahwa kita mengetahui Muhammad manusia yang Pak Sayyidul Anbiya. Apalagi manusia-manusia. Tetapi kok waktu meninggalnya bahwa Rasulullah merasakan. Nabi Allah Ibrahim merasakan. Nabi Allah Musa di dalam hadis Pakiban merasakan mati. Di saat Allah menanyakan kepada Musa, justru Nabi Musa menjawab, layaknya besi dibakar yang begitu panas, kemudian yang ke lagi bunuh cilok. Ipu dua tu bakulit. Nabi Musa merasakan. Nabiullah Ibrahim merasakan yang di antara yang sudah kita membacanya, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun merasakan yang namanya sakratul maut. Apakah duk nabi, hai manusia yang panena lain, Rasul Muhammad tetapi merasakan bahwa Rasul sendiri menjelaskan kepada ada manusia-manusia yang dibebaskan oleh Allah, diantaranya syahid. Kita ingin membandingkan kenapa, tentunya perlelong pegah, tentu pasti ada hikmahnya di balik kejadian yang dirasakan oleh Rasul. Semua Rasul merasakan kepedihan demi menyelamatkan umat. Semua Rasul menanggung beban demi untuk keselamatan i'tiqad umat. Semua Rasul merasakan pedihnya kehidupan di dalam dunia, walaupun kadang-kadang tadinya kaya, tetapi mereka merasakan keadaan tersebut. Kita nak pegah soleh yang hana pegah misir. Rasul Muhammad miskin. Rasul Muhammad pernah kejadian hana samboh hana makanan di rumah. Jadi ketika kita bayang, apakah Allah tidak sayang? Justru dengannya ke sayang di antaranya. Jadi hikmah daripada beban menanggung sakratul maut oleh para anbiya, para rasul-rasul, di antaranya Allah meringankan kepada umatnya orang-orang yang ingin diringankan dengan berkat bahasa gedanya dirasakan oleh Nabi. Adakah demikian? Yang kan ada pemahaman orang kafir ke rap lagi nyanyi. Pernah ditempuhkan penebus dosa. Jadi kesakitan, kepayahan yang akan diberikan kepada umatku, Allah berikan kepadaku saja di dalam doa Rasul. Nyamban sayang ke umat. Umat menghidup pun roh itu.
mata pegah. Artinya begitu cinta dan sayang. Kan ada bayangkan kehidupan di sana nantinya di hari kemudian bahwa Rasul kan geputar-putar alam neraka. Kepegacau mak. Kan sering kena dengar lagu-lagu. Memang dalam riwayat demikian. Allah memberi izin kepada Rasul untuk membantu pada hisab, pada mizan, pada timbangan. Di saat getanya musapat di urau timbangan, tengah timbang, Allah memberi wewenang khusus kepada Rasul Muhammad untuk menolong timbangan tersebut. Artinya hati tidak. Berat usaha gelau ke Rasulullah. Aku fikir getanya. Demikianlah kehidupan yang senantiasa ditanggung oleh Rasul untuk kesenangan dan kebahagiaan ke umat. Di antaranya hikmah demikian. Namun dalam riwayat yang lain bahwa Rasul Muhammad tidak merasakan juga tentang kesakitan. Ada riwayat kesakitan sakratul maut. Namun kenapa malaikat memali manusia yang menjadi sayyidul ayyam, sayyidul malaikah marah ataupun sayyidul anbiya, hana tiga kan mula ulang ge kan te gena truk malik mawal kan mula ulang ha mengeje tamang pi nyambang kira-kira sehingga awak kita nyawang payah ke belikut kibang ke belikut ada bahasa gedanya baik tahu kan karena sakit. Ya. Tetapi karena hana teka kalon tu manusia agung buat getanya ada bahasa ada kun tarik nyawa. Hai memang malaikat malik maut itu tugasnya. Jadi gepelikut mungkin demikian diantaranya bahwa ada yang mengatakan tidak, Rasul tidak merasakan sakratul maut sebagaimana yang dirasakan oleh manusia-manusia yang lain. Namun ada misalkan katakanlah dalam hadis yang menyatakan Rasul pun sendiri menerima atau merasakan yang namanya sakratul maut untuk meringankan sakratul maut kepada umat-umatnya. Tersebut di dalam penafsiran berkenaan dengan urau dan detik-detik wafatnya Rasul ada 3 pendapat. Satu diantaranya yakni Rasulullah tidak merasakan azab atau wujudakeun keadaan sakratul maut belum. Demikian tabotu tapi mungkin bila memang ingin teks langsung bisa kita nampakkan di dalam kitab-kitab tentang karena berbicara penafsiran ulama yang diakui yakni pengarang-pengarang kitabnya yang dipakai dalam hal menafsirkan hadis-hadis tentang kematian Rasulullah, kematian anbiya-anbiya, demikian kematian para sahabat-sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sahabat yang 40 hari menuju kematian amal ibadah ditolak. Oh, ya sebenarnya berkenaan dengan tidak diterima atau ditolaknya cuman BO kan. Kan tidak 40 hari bukan, tetapi yang kena pura kulit Fir'aun wateka qalu kami beriman dengan wateka daku. Bahasa katanya nyawang kata daku gharah, maka disitulah pintu taubat tertutup. Pula satu lagi ketika matahari keluar dari barat. Ya pintu taubat tertutup. Adapun 40 hari tanda kematian, 40 hari andai orang yang merasakan dan tathe Allah memberikan tanda kepada gedanyo, kemudian gedanyo tathe bahwa peluru tu sangnyo kak masihkah diterima taubat? Masih. Yang ittifaq 2 nyawang kata daku ada urut ibarat.
Nyo pintu tobat ada tutup. Selama belum terjadinya yang demikian, senantiasa taubat diterima, senantiasa Allah mengampuni dosa berapa banyak, apa saja dosa yang pernah kita kerjakan, andai memang mau bertaubat, mau meminta ampun kepada Allah, justru Allah ampuni. Jadi dari karena banyaknya dosa, tidak bermasalah bila benar-benar bertobat kepada Allah, yakni taubat nasuha. 3, tidak rencana menyesal terhadap perbuatan, kemudian melunasi andai ada yang berkaitan dengan utang-utang. Benar-benar 3 syarat tersebut terpenuhi, maka namanya taubat nasuha. Ketika taubat nasuha sudah melekat pada dadanya, justru dosa sebanyak apapun, dosa sebesar apapun, tetap Allah ampuni. Intinya, hanadro daku, dan belum matahari keluar dari barat. Demikian, mudah-mudahan kayak tinggal 12. Apa yang telah kita sampaikan bermanfaat kiranya kepada kita semua, dan mudah-mudahan pula bisa kita mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Di alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Moga kiranya Allah misil pahala perbuatan niat kita pada ini malam Allah sampaikan kepada orang tua kita masing-masing, juga kepada muslimin muslimat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.